Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Oktavianisari, NPM 2011106028 dari Program Studi Pendidikan Biologi semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kerangka dasar kurikulum K13. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah outcome basic kurikulum, dan oleh karena itu pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari SKL. Demikian pula penilaian hasil belajar dan hasil kurikulum diukur dari pencapaian kompetensi. Keberhasilan kurikulum diartikan sebagai pencapaian kompetensi yang dirancang dalam dokumen kurikulum oleh seluruh peserta didik. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan ketentuan yuridis yang mewajibkan adanya pengembangan kurikulum baru, landasan filosofis, dan landasan empirik. Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum dan yang mengharuskan adanya pengembangan kurikulum baru. Landasan filosofis adalah landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia, apa yang akan dihasilkan kurikulum. Landasan teoritik menghasilkan dasar-dasar teoritik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Landasan empirik memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlangsung di lapangan. Selanjutnya, yaitu ada kerangka dasar kurikulum 2013. Yang pertama, ada landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia yang berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Yang kedua yaitu landasan teoritik. Landasan teoritis. Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori pengembangan berdasarkan standar dan teori kurikulum berdasarkan kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara yang diperinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar kebiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam pengembangan kemampuan untuk bersikap, pengetahuan, keterampilan, dan bertindak. Yang ketiga, yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum 2013 adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kompetensi untuk kurikulum 2013 dirancang sebagai berikut. Yang pertama, isi atau konten kurikulum yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti, kelas, dan diperinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang kedua, kompetensi inti KI merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi inti adalah kualitas yang harus dimiliki peserta didik untuk setiap kelas melalui pembelajaran KD yang diorganisasikan dalam proses pembelajaran siswa aktif. Yang ketiga, kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema SD
untuk mata pelajaran di kelas tertentu untuk SMP, SMA, dan SMK. Yang keempat, kompetensi dasar di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah pada kemampuan intelektual. Yang kelima, kompetensi inti menjadi unsur organisator kompetensi dasar, yaitu semua KD dan proses pembelajaran yang dikembangkan untuk mencapai kompetensi dalam kompetensi inti. Yang keenam, kompetensi dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif. Yang ketujuh, silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu tema, yaitu pada tingkat SD atau satu kelas dan satu mata pelajaran pada tingkat SMP, SMA, dan SMK. Dalam silabus tercantum seluruh KD untuk tema atau mata pelajaran di kelas tersebut. Kedelapan, rencana pelaksanaan pembelajaran dikembangkan dari setiap KD yang untuk mata pelajaran dan kelas tersebut. Selanjutnya ada keunggulan kurikulum 2013, yaitu siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif. Kemudian adanya penilaian dari semua aspek meliputi nilai kesopanan, religi, praktek, sikap, dan lain-lain. Munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi, adanya kompetensi yang sesuai dengan tuntutan fungsi pendidikan nasional. Kompetensi yang dimaksud menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kemudian, standar penilaian mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi seperti sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara proporsional. Selanjutnya ada sifat pembelajaran sangat konseptual, buku dan kelengkapan dokumen disiapkan lengkap oleh pemerintah. Adapun kelemahan kurikulum 2013 yaitu guru tidak dilibatkan dalam pembuatan kurikulum 2013. Yang pertama adalah sikap guru yang cenderung tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kurikulum, sementara guru adalah pihak yang berinteraksi langsung dengan para peserta didik, sehingga alangkah lebih baik juga kurikulum yang disusun melibatkan peran guru. Dengan demikian, hasilnya pun akan maksimal sesuai dengan kondisi lapangan. Banyak sekolah yang masih menerapkan KBM. Selain itu, kelemahan dari kurikulum 2013 ini adalah masih banyak sekolah atau lembaga pendidikan yang menerapkan kegiatan belajar mengajar konvensional, sedangkan KBM konvensional harusnya sudah tidak diterapkan dalam kurikulum ini. Sekian adalah pemaparan saya mengenai materi kerangka dasar kurikulum 13. Semoga bermanfaat. See you!